materi mengenai prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Untuk yang pertama, mengenai pengertian maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid asy-syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu pertama agama, kedua jiwa, ketiga keturunan, keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebajikan-kebajikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji dan tahsini. Adapun kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyrik baik yang umum maupun yang khusus. Kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan tasawuf di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya, pelengkap maqasid asy-syariah. Pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyat, yaitu ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syarak memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian, kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syari mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Nah, selanjutnya perantara maqasid asy-syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yakni pertama,
sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang.